Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya musalim wa ala ali wa sahbihi surillahi jema'in. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan iman kepada kita. Selanjutnya salawat berikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan penerangan pada saat sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya David Sudasri, salah satu mahasiswa Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi, jurusan S1 Hukum dengan nomor induk mahasiswa 2508 7420 11037. Adapun tujuan dari video ini adalah sebagai salah satu bentuk tugas ujian akhir semester saya dalam menempuh mata kuliah kreasian, dan tema yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan pemikiran Muhammad Nasir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Baiklah, sebelum kita mulai presentasi, ada baiknya kita mengenal tentang sosok dari seorang Muhammad Nasir. Nasir adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam pergerakan kemerdekaan dan politik Islam. Dia lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat, pada tanggal 17 Juli 1908. Nasir dikenal sebagai politisi, penulis, dan ulama yang berpengaruh. Nasir pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari tahun 1950 hingga 1951. Dia juga merupakan pendiri dan ketua Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, partai politik Islam terbesar di Indonesia pada masa itu. Nasir dikenal karena pandangannya tentang Islam dan kebangsaan yang menginspirasi banyak orang. Dia juga aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan berperan dalam perumusan dasar negara. Nasir punya peran penting dalam sejarah politik Indonesia, terutama di era kemerdekaan. Dia termasuk salah satu tokoh yang terlibat dalam perdebatan tentang dasar negara, dan dia mendukung Piagam Jakarta yang mencantumkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Nasir juga dikenal sebagai sosok yang tegas, berpandangan luas. Dia pernah bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintahan Soekarno, terutama soal Nasakom, nasionalisme, agama dan komunisme yang dirasa bisa mengancam ideologi negara. Karena sikap politiknya, Nasir sempat dipenjara oleh pemerintahan Soekarno dari tahun 1962 hingga 1966. Setelah bebas, dia tetap aktif dalam kegiatan agama dan intelektual hingga wafat pada 14 Maret 1993. Tidak hanya itu, Nasir juga dikenal sebagai penulis yang produktif, terutama tentang Islam, politik, kebudayaan. Karya-karyanya masih banyak dibaca dan dikaji hingga pada hari ini. Nasir juga dikenal karena pandangannya tentang Islam dan demokrasi. Dia percaya bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan bersama asalkan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif diterapkan dalam sistem politik. Nasir juga sangat menekankan tentang pentingnya pendidikan dan intelektualisme dalam Islam. Dia mendirikan dan memimpin beberapa lembaga pendidikan termasuk Sekolah Tinggi Islam di Jakarta
yang sekarang sudah bernama Universitas Islam Negeri Jakarta. Selain itu, Nasir juga aktif dalam pergerakan internasional, terutama dalam organisasi Islam dunia. Dia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia dan terlibat dalam upaya-upaya diplomasi Islam. Nasir juga dikenal karena kesederhanaan dan integritasnya. Meskipun dia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, dia tetap hidup sederhana dan menolak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dan itulah sekilas tentang sosok dari seorang Muhammad Nasir. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan inti kita. Muhammad Nasir adalah seorang tokoh nasional, ulama, dan intelektual Muslim Indonesia yang memiliki pemikiran yang sangat relevan dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Beberapa aspek penting dari pemikiran meliputi yang pertama, persatuan bangsa, yang kedua, Islam sebagai dasar moral, kemudian yang ketiga, pendidikan Islam, dan yang keempat adalah teistik demokrasi. Baik, kita akan bahas secara satu persatu poin-poin yang dimaksud dengan poin tersebut. Poin pertama adalah persatuan bangsa, di mana Muhammad Nasir lebih menekankan pada pentingnya persatuan bangsa sebagai syarat utama kemajuan. Ia mengusulkan mosi integral untuk mengembalikan Indonesia ke bentuk negara kesatuan yang kemudian menjadi dasar pembentukan negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin kedua, Islam sebagai dasar moral, di mana M. Nasir melihat Islam sebagai sumber moral dan etika bagi bangsa. Ia berpendapat bahwa negara tidak harus berbentuk teokrasi, tetapi nilai-nilai Islam harus mewarnai penyelenggaraan negara. Poin ketiga adalah pendidikan Islam, di mana Muhammad Nasir sangat menekankan pentingnya pendidikan Islam yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Ia ingin melahirkan generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Poin keempat adalah teistik demokrasi, di mana Muhammad Nasir mengusulkan konsep teistik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai keutuhanan dan menghormati kedaulatan rakyat. Itulah 4 poin yang menjadi dasar pokoknya. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian relevansi pemikiran Nasir dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Antara lain, yang pertama poinnya adalah krisis moral dan kepemimpinan. Pemikiran Nasir tentang moral Islam dalam kepemimpinan sangat relevan untuk membangun integritas bangsa. Selanjutnya, tantangan persatuan, fenomena polarisasi politik dan konflik identitas menunjukkan pentingnya gagasan Nasir tentang persatuan bangsa dan ukhuwah umat. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah tentang relasi agama dan negara, di mana pemikiran Nasir menawarkan jalan tengah antara sekularisme dan formalisme agama, yaitu negara nasional yang berjiwa religius dan berkeadilan. Demikianlah pemikiran Muhammad Nasir masih sangat relevan dan dapat menjadi inspirasi bagi bangsa dan umat Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, hal-hal positif dari seorang Muhammad Nasir. Yang pertama sekali adalah tokoh yang berintegritas, di mana tidak diragukan lagi integritas dari seorang Muhammad Nasir. Orang-orang yang sangat amanah dan dapat dipercaya. Nasir dikenal sebagai politisi yang jujur dan berintegritas, tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya juga Muhammad Nasir juga memiliki terkenal dengan kelebihan atau sifat positif, pemikiran yang luas, di mana Muhammad Nasir memiliki pemikiran yang luas dan mendalam tentang Islam, politik, dan kebudayaan. Selanjutnya, sifat positif dari Muhammad Nasir
memiliki sifat yang berdedikasi, di mana dalam mendidik Muhammad Nasir menekankan tentang pentingnya artinya pendidikan, mendirikan beberapa lembaga pendidikan. Selanjutnya juga pembela kemerdekaan. Semua orang pasti tahu Muhammad Nasir aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan berperan dalam perumusan dasar negara. Selain itu, Muhammad Nasir juga dikenal dengan ketegasannya. Beliau sangat tegas dalam memimpin dan tidak takut dalam mengambil sebuah keputusan, karena bagi beliau kepentingan bersama adalah kepentingan lebih diutamakan. Selanjutnya juga Nasir juga dikenal dengan kontribusi dalam hal membangun pendidikan Islam, seperti banyaknya sekolah yang didirikan. Sebut saja seperti sekolah tinggi Islam yang sekarang udah berganti nama dengan Universitas Islam Negeri Jakarta. Kemudian juga Nasir juga dikenal karena perannya dalam pergerakan kemerdekaan, aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian juga Muhammad Nasir terkenal dengan pemikiran tentang Islam dan demokrasi. Nasir percaya bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan secara bersama-sama asalkan nilai Islam dan moderat dan inklusif diterapkan. Selanjutnya terakhir yaitu karya-karyanya yang banyak. Seperti sama-sama kita ketahui, Muhammad Nasir memiliki banyak buku yang tentunya bisa kita baca. Kemudian juga memiliki menulis banyak artikel, apakah itu tentang politik, tentang Islam, tentang kebudayaan, yang tentunya bisa menambah wawasan kita. Kesimpulannya, pemikiran Muhammad Nasir tentang Islam, demokrasi, pendidikan, dan persatuan bangsa masih sangat relevan dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Dari beliau kita bisa banyak belajar tentang pemikiran beliau. Kemudian ada beberapa poin yang penting yang menjadi catatan bagi saya pribadi. Yang pertama, Islam sebagai dasar moral. Muhammad Nasir sangat menekankan bagaimana pentingnya Islam sebagai dasar moral dan etika bangsa. Jadi Islam itu adalah sebagai dasar atau landasan moral dan etika bangsa. Kemudian juga persatuan bangsa, ada poin persatuan bangsa. Bagaimana Muhammad Nasir sangat menekankan bahwa Nasir mengusulkan persatuan bangsa dan umat di atas kepentingan golongan. Jadi tidak ada yang lebih penting daripada kepentingan umat dan bangsa daripada kepentingan golongan atau golongan tertentu. Selanjutnya ada poin berikutnya, yaitu terkait dengan pendidikan Islam. Muhammad Nasir sangat menekankan bahwa arti penting dari pendidikan Islam itu tercermin dari beliau menciptakan atau membangun sebuah sekolah yang sekarang udah di universitas. Kemudian juga dari pemikiran Muhammad Nasir dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam menghadapi tantangan globalisasi, sekularisasi, dan dekadensi moral. Baik, demikianlah video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk lulus di mata kuliah kearsian Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Dari banyak hal tadi kita dapat menarik benang merahnya bahwa Muhammad Nasir adalah tokoh yang patut menjadi teladan buat kita semua, yang bisa menjadi panutan kita semua. Dari beliau kita bisa banyak belajar pemikiran-pemikiran, bagaimana perjuangan beliau dalam berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian saya juga memohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena saya masih belajar. Kemudian
Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.